Nanti ada namanya problem of prediction. Tidak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Kebahagiaan merupakan pengalaman subjektif dan kompleks yang sulit diprediksi dengan pasti. Setiap individu memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaannya. Dan apa yang membuat seseorang bahagia mungkin tidak berlaku untuk orang lain. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan meliputi hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental, pencapaian pribadi, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Selain itu, persepsi terhadap kebahagiaan juga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup individu. Problem memprediksi kebahagiaan. Jadi kan, kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan. Terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of prediction. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Mungkin kamu yang tidak punya pacar akan bilang, Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti, Pak. Apa iya? Kalau saya nggak dapat pacar, Pak, mesti sumpek aku, Pak. Apa iya? Nggak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Kamu merasa, Pak, misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Seandainya kamu diputus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Enggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Mungkin kemarin IP-mu bagus 3 berapa, 37, 38, 41. Tiba-tiba jatuh semester ini, entah karena apa. Mungkin dosennya sentimen sama kamu semua. Kamu merasa, waduh gimana ya aku kuliah enggak ya, kok sumpek gini. Tapi enggak, besok, lusa, seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kamu akan sudah terbiasa. Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Pacar yang semula mungkin baru nembak, baru diterima, seneng luar biasa. Tapi saya yakin sak suwe-suwe ini 1-2 tahun sudah biasa aja. Kalau kemarin awal-awal nggak di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS 3 hari peduli amat. Ya kan, yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak yang dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya. Ya kan? Habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu kesenangan atau ketidaksenangan? Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya Pak? Kamu membayangkan aja kan, kuat enggak ya aku dijajah? Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun loh itu. Itu 4-5 generasi, 3-4 generasi dijajah, dan santai-santai aja, nggak ada bekasnya bahwa ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation, manusia punya daya terbiasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senangnya luar biasa. Tapi levelnya Abu Rizal Bakri, uang 5 juta itu paling buat beli selilit. Apa 5 juta paling, ya kan nggak ada rasanya. Itu namanya set point. Set point ini yang bikin
Kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya enggak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, alah, nek potongannya orang kaya dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kaya wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Mbok kamu kaya beneran cerita itu orang tidak percaya. Ya kan? Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah. Arloji yang 35-25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang tidak percaya. Alah potonganmu arloji 1 juta. Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel. Jadi ya, itu namanya set point. Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya memang takaran kepinteranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pengen aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang tidak belajar aja ya tetap ranking 1. Kamu yang tiap hari mati-matian pingin nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pingin beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian. Kalau sedang marahnya luar biasa, cewek secakap apapun nggak menarik bagimu, karena sedang marah. Sama dalam banyak kasus, mungkin kamu sedang jengkel luar biasa, sedang cinta luar biasa, sedang rindu luar biasa, ya cara mikirnya nggak normal. Yang bikin kamu bahagia ya nggak normal. Kamu sedang kangen luar biasa, mbok sekedar foto, apa sandal, apa tulisan, apa SMS bikin kamu bahagia luar biasa. Nah itu namanya apa? Kondisi kekinian. Jadi nggak bisa, misalnya kamu sedang kangen luar biasa, terus lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah. Wah, sandal Leo bikin aku teringat padamu. Itu kan bukan parameter. Kamu nggak bisa berteori bahwa lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia. Kenapa? Karena itu rasa itu muncul dalam kondisi kekinian yang tidak selalu begitu. Kalau sudah bolak-balik ketemu ya ndak butuh sandalnya lagi, mbok sandung-sandung sandalnya, mbok buang-buang, mbok injek-injek nggak masalah. Tapi ketika kangen, sandal jadi berharga luar biasa. Terus yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana ndak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu ndak gampang. Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Ya kayak tadi loh, kamu diputus pacarmu, seolah-olah dunia gelap. Padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu, dari gambar besar hidupmu. Tapi jatuh di situ saja, seolah-olah hidupmu jatuh semua. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal, kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal enggak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang enggak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Gelap masa depanku Pak, kan gitu. Ya kuliah lagi nyari yang lain, enggak bisa. Sama kayak pacaran tadi kan. Siapa lagi Pak, ini sudah mati-matian terlanjur ku berikan semua misalnya. Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja.
masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Maling itu satu aspek ketika dia maling. Ketika dia pulang, bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu-nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina, wahuwa mukmin. Jadi orang mukmin nggak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada hadisnya yang kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang berapa ratus juta. Nah, itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak. Oh, dia bukan koruptor tapi dermawan. Sebenarnya semua benar. Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simple. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit. Karena Allah sudah bilang, pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya, man arofa nafsahu, arofa robbahu. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Yang kita tampilkan malam ini hanya sebagian kecilnya saja. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.